Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau malam kepada Bapak dosen pengampu Fakultas Metodologi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kenalkan, saya Kirana Sofa Zakia dengan NIM 25051204358. Pada kesempatan begini ini saya akan mempresentasikan analisis kerentanan informasi pribadi pada jejak digital metadata dokumen PDF publik menggunakan library PyPDF2 berbasis Python. Nah, pada dengan topik ini saya angkat sebagai respon terhadap tingginya angka kebocoran data yang sering bermula dari hal-hal yang dianggap sepele oleh masyarakat digital. Nah, topik ini berfokus pada cybersecurity dan digital forensik. Selanjutnya, daftar isinya ada 9, yaitu 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 landasan teori, 4 metodologi penelitian, 5 demonstrasi kode, 6 hasil pembahasan simulasi, 7 mitigasi, 8 kesimpulan, 9 referensi. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, mengapa kita harus peduli pada sebuah file PDF? Di era transformasi digital, PDF telah menjadi bahasa universal untuk pertukaran dokumen. Kita menggunakannya untuk mengirim tugas kuliah, kurikulum vitae, hingga laporan rahasia perusahaan. Namun, mayoritas pengguna hanya fokus pada lapisan konten visual apa yang terlihat di layar. Padahal di balik lapisan tersebut terdapat struktur binar yang menyimpan metadata. Nah, metadata ini ibarat sidik jari digital. Masalahnya, standar pembuatan dokumen saat ini secara otomatis menyisipkan informasi secara sensitif tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Seringkali informasi seperti nama pengguna komputer, versi perangkat lunak yang mungkin memiliki celah keamanan, hingga directory path yang mengungkap struktur folder kita. Ikut terunggah ke publik. Penelitian ini hadir untuk membuktikan bahwa informasi yang tidak terlihat ini sebenarnya sangat mudah diakses dan dapat disalahgunakan pemantauan target serangan cyber. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, ada 3 pilar, yaitu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, saya ingin mengatakan informasi sensitif apa saja yang secara konsisten bocor melalui dokumen PDF di domain publik. Kedua, saya ingin menguji reliabilitas library PyPDF2. Apakah library berbasis Python ini mampu melakukan ekstraksi data secara massal dengan tingkat akurasi yang tinggi tanpa merusakkan integritas file asli? Dan ketiga, yang paling krusial, bagaimana dampak bocornya informasi terhadap profil risiko keamanan pengguna? Tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi mitigasi praktis bagi pengguna umum mampu di pengelola informasi di kampus kita, yaitu UNESA. Landasan teorinya yaitu landasan teorinya yaitu secara teoris penelitian ini berpijak disiplin ilmu digital forensik. Kita memandang dokumen digital bukan sebagai objek statis, melainkan sebagai sumber bukti. Saya memilih Python sebagai instrumen utama karena dukungan library-nya yang sangat luas dibanding keamanan. Library PyPDF2 yang saya gunakan pada level object stream, ia tidak melakukan rendering halaman, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan ringan dibandingkan software pembaca PDF biasa. Kita juga akan menyinggung konsep information leakage, di mana sebuah sistem atau dokumen membocorkan data rahasia karena konfigurasi yang kurang tepat. Karena adanya bug pada aplikasi tersebut, hal ini disebut sebagai human error dalam keamanan cyber. Nah, di dalam metodologi penelitian ini, saya akan menggunakan pendekatan eksperimental deskriptif atau eksperimental laboratorium simulasi ekstraksi data. Nah, tahapan penelitiannya yaitu ada tahap observasi dan literatur, yaitu melakukan mempelajari dokumen struktur file PDF dan standar keamanan ISO 3200. Data koleksi mengumpulkan sampel PDF dari repository publik. Sistem development merancang script Python untuk automasi pemindahan folder berisi file PDF. Nah, selanjutnya ada testing extraction, yaitu menjalankan script atau menarik atribut metadata.
yaitu auto creator producer dates. Lanjutnya ada analisis reporting, yaitu mengklasifikasi data berdasarkan tingkat sensitif, low, medium, high risk. Itu ada demonstrasi kode. Jadi saya akan membukakan VS Code yang berisi kode yang saya sudah coba menggunakan. Nah, mari kita bedah implementasi tekniknya. Saya membangun script ini mengedepankan prinsip clean code dan efisiensi. Nah, pada fungsi PDF Reader, di sini kita hanya tidak membuka file, tapi kita mematakan sebuah seluruh meta teks yang ada. Saya menambahkan library date and time untuk memberikan timestamp pada laporan audit sehingga setiap hasil pengecekan memiliki catatan waktu valid secara forensik. Saya juga menyatakan error handling menggunakan Blockstream Expert. Ini sangat penting karena di lapangan yang sering kita menemukan file PDF yang korup recipe yang bisa menyebabkan program berhenti tiba-tiba jika tidak ditangani dengan benar. Nah, di sini saya juga menggunakan key dan value saya buat membersihkan dan merapikan key formatting agar tidak merusak baris jika terlalu panjang. Nah, kita akan mencoba dengan PDF yang sudah saya pinjam dari teman saya. Nah, hasilnya akan menjadi kayak gini, yaitu hasilnya akan menampilkan data seperti ini, yaitu ada target filenya, timestamp-nya, dan status jejak digitalnya dengan 2 atribut. Nah, ini dapat ada meta tag-nya, yaitu value information. Nah, ini kita sudah mendeteksi sendiri title UTS teori otomata dan produsernya, yaitu yang membuat PDF M148 Google Docs Ranger. Analisis informasi ini dapat digunakan untuk profiling atau texting. Nah, hasil dan pembahasan simulasinya yaitu berdasarkan hasil kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat kerentanan doxing digital kita masih cukup tinggi, namun ada yang bisa kita terapkan secara preventif seperti munculnya nama user PC dan identitas software pengguna software lama, informasi waktu, analisis risiko, yaitu penyerangan dapat mengetahui spesifik perangkat korban untuk menyiapkan malware yang compatible atau melakukan penipuan berbasis identitas perangkat. Nah, solusinya yaitu gunakan instruksi menghapus informasi pribadi sebelum disimpan ke PDF dan mematikan fitur pelacakan metadata pada aplikasi pengolahan dokumen. Selanjutnya ada langkah korektif technical set. Gunakan alat metadata scrubber seperti MAT2 atau Exit Tool. Aja implementasi script Python untuk pembersihan metadata secara massal bagi admin sistem atau pengelola LMS. Lanjutnya ada kesimpulannya yaitu ada keamanan cyber bukan dimulai dari sadarnya akan hal seperti metadata. Lalu ini saya berharap kita semua lebih waspada terhadap jejak digital yang kita tinggalkan. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang kurang? Nah, ini contohnya ya, hasil analisisnya. Jadi nanti hasilnya kayak gini dan kita akan menanalisisnya. Dan sarannya menurut saya perlu adanya sosialisasi mengenai kebersihan digital di lingkungan kampus Indonesia agar data pribadi mahasiswa dan dosen tetap terlindungi. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini referensinya yaitu ada EDF2 Contributor. Nah, terima kasih ya.